Halo Founders, jadi kembali lagi bersama kami Poti Podcast Topik. Jadi di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang kami datangkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus, memiliki narasumber yaitu Kak Isna. Halo semua, saya Isna Nafiaina Saleh. Ya. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu ada, kakak pernah ikut lomba cerdas cermat tentang Islam ini? Ya. Boleh ceritakan nggak pengalaman atau gimana gitu cara untuk memenangkan lomba tersebut atau perasaan kakak? Sama perasaan dulu sih. Jadi untuk perasaannya ada deg-degan, insecure, dan bahagia. Kalau deg-degannya sebelum mulai lomba dan ketika saat lomba, ya tentu kita deg-degan gimana cara kita untuk menyentuhkan suara kita agar bisa mendapatkan poin. Itu pertama. Terus insecure-nya karena banyak banget lawan-lawannya itu tuh lawan-lawannya itu dari FPS semua di saat itu, dan kita umum sendiri. Jadi kayak mungkin pendalaman materi mereka lebih dalam dibanding kita yang umum. Terus terutama tema-temanya itu memang yang kurang dipelajarin di umum, jadi lebih ke senangnya. Nah terus senangnya ketika saat bisa mendengarkan hasil dari poin-poin yang didapatkan dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan wajib yang wajib ditanyakan. Terus gimana sih cara kita buat bisa menang lomba? Pertama, kasih kepercayaan ke teman jika memang dia bisa. Jika memang jawabannya salah, tidak perlu menyalahkan, karena tiap manusia itu kan pasti punya salah. Nah dari situ kita bisa dari situ mungkin nanti di pertanyaan atau di babak selanjutnya bisa dilanjutkan lagi. Terus caranya yang kedua itu adalah belajar tim. Jadi dimana kita cari-cari soal, terus jawab kira-kira bener apa enggak gitu. Dia harus punya kerjasama yang baik ya. Betul banget, itu harus dijalin sebelum mulainya lomba. Untuk pertanyaan kedua nih, kakak kan ikut ekskul tilawah kan di sekolah ini. Jadi apa motivasi kakak buat masuk ekskul tersebut? Apa ada karena alasan tersendiri atau karena orang tua? Kalau misalnya alasan aku ikut ekskul tilawah sendiri emang dari kemauan aku, terutama aku dari dasarnya itu memang sudah belajar agama, yaitu madrasah ibtidaiyah. Nah dari situ aku nyari-nyari nih, kalau misalnya aku sekolah di umum, kira-kira ada nggak sih ekskul yang tetap ada keagamaannya? Ketemu, yaitu tilawah. Nah dari tilawah ini kita juga banyak banget belajar, kayak belajar seni-seni dalam membaca Al-Quran. Aku tuh baru tahu ternyata ada 7 seni, yang dimana tuh dari seni-seni itu bisa bervariasi, sehingga bacaan kita tuh menjadi lebih indah dan sangat indah didengar di telinga kepala. Terus kira-kira tuh pas dari tilawah kita sendiri juga kakak-kakak kelasnya dulu tuh asik banget, dan sekarang anggotanya asik-asik, sangat lucu deh pokoknya. Jadi pertanyaan ketiga nih, kakak kan udah mengikuti ekskul tilawah udah mungkin cukup lama ya? Ya. Itu ada apa aja program atau lomba yang udah kakak ikuti selama mengikuti ekskul tersebut? Program dari ekstrakurikuler itu sangat bervariatif, terutama aku dulu juga pernah jadi pengurus, jadinya kurang lebih familiar dengan dengan kegiatannya. Jadi untuk tilawah sendiri itu biasanya kita latihan seminggu sekali, dengan pembimbing atau dengan pelatih. Dan situ kita belajar dari mulai teknik dasarnya gimana, terus cara bacanya gimana, nada-nadanya bagaimana, dari nada 1 ke nada yang 7 gitu, terus diterapkan di dalam surat. Nah terus untuk program-programnya tuh kadang kita juga ngadain sebulan sekali yang namanya teka-teki Islami, atau yang dia dinamakan games. Jadi dari games itu misalnya pelatih bakal ngasih pertanyaan dan anak-anak yang bisa menjawab biasanya bakal diapresiasi berupa sebuah hadiah gitu. Nah selain itu ada programnya, itu biasanya kita juga suka ngisi acara-acara ketika hari-hari besar. Dan selain itu kita juga masih ada nih silaturahmi, yaitu ketika misalnya lagi mau halal, terus ketika hari guru itu biasanya kita juga suka
bukan kumpul ya, istilahnya menjalin silaturahmi antar anggota. Untuk perlombaan biasanya ada tilawah, biasanya dilombakan ketika Loketa atau itu tingkat Jakarta Selatan 2. Nah, kebetulan aku memang belum ada prestasi di bidang tilawah, tapi sudah mempunyai beberapa prestasi di bidang lain karena perlombaannya yang sebenarnya saya dicari, tapi alhamdulillahnya perlombaannya itu masih bisa di tingkat masih bisa buat PPDB istilahnya. Jadi teman aku dulu ada yang ikut di Loketa itu, dulu pas pertama kali ikut dia hanya juara harapan 1. Namun karena evaluasi dari perlombaan sebelumnya, akhirnya alhamdulillahnya di kelas 8 kemarin atau sudah tahun yang lalu itu bisa mendapatkan juara. Alhamdulillah ya. Ya, betul banget. Untuk pertanyaan keempat, jadi kakak kan udah mengikuti banyak lomba nih, mungkin ada tantangan nggak atau kesulitannya gitu? Tantangan atau kesulitan ketika menghadapi perlombaan? Tantangannya itu banyak sih, kayak kita harus memanajemenkan waktu antara waktu belajar dengan waktu persiapan lomba. Terus waktu bermain kita tuh lebih sedikit karena waktu bermain juga biasa dipakai buat lomba atau buat sus yang lain. Terus ketika menjawab pertanyaan tuh kadang kita suka nggak tahu gimana gitu, kayak ngeblank gitu tiba-tiba karena ngerasa gugup. Tapi itu pas awal-awal, tapi pas udah kayak udah beberapa kali ikut, itu udah mulai terbiasa. Nah, jadi kita tuh perlu banget yang namanya belajar, manajemen waktu, gak membuang waktu secara cuma dan gitu. Jadi mungkin sudah cukup ya untuk podcast bulan ini. Jadi saya dan Kak Ina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.